Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 November tahun 2021, akan dilaksanakan uji pertanggungjawaban karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Perbandingan Kandungan Karbohidrat, Protein, dan Lemak pada kedelai sebelum dan sesudah diproses menjadi tempe, yang dibimbing oleh Ibu Hajah Mardiningsih, MPD. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azahra Subiakto. Dengan saya Aizar Wafalhana. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Rusmila MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah kami. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 6 poin utama. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah metode dan teknik penelitian. Yang keempat adalah langkah kerja penelitian yang meliputi uji karbohidrat, uji protein, dan uji lemak. Yang kelima adalah hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu latar belakang, akan disampaikan oleh rekan saya, Aizar Wafalhana. Baik, terima kasih. Kedelai atau Glycine L merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan. Di Indonesia, kedelai banyak diproduksi sebagai makanan dan produk olahan. Salah satu makanan hasil dari produksi kedelai ini adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Makanan ini telah diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai dan bahan lainnya yang kemudian diproses melalui fermentasi atau yang bisa dikenal secara umum ragi tempe. Meskipun kedelai dan tempe populer di kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalamnya. Kedelai dan tempe diketahui sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka kami mengambil rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada kedelai sebelum dan sudah diproses menjadi tempe. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat pada kedelai sebelum dan sudah diproses menjadi tempe. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif yang di mana metode ini bersifat menguraikan hasil dan proses penelitian secara lengkap dengan disertai uji bahan dengan objek penelitian. Untuk teknik penelitian, kami menggunakan teknik uji laboratorium atau eksperimen. Eksperimen ini dilakukan agar penelitian lebih terarah sehingga kami dapat mengumpulkan data-data yang relevan. Dalam melaksanakan penelitian kali ini, penulis kami melakukan eksperimen di Laboratorium Kimia Biomaterial FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru yang berlangsung selama 1 bulan dengan menggunakan beberapa sampel diantaranya kacang kedelai, tempe mentah, tempe goreng, dan tempe kukus untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalamnya. Untuk melakukan penelitian, kami memerlukan beberapa alat dan bahan tertentu. Berikut adalah daftar alat dan bahan yang kami gunakan. Langkah kerja penelitian karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi 3, yaitu pada karbohidrat, pada protein, dan pada lemak. Pertama-tama kami akan membahas tentang langkah kerja penelitian karbohidrat. Untuk proses penelitian karbohidrat, pada sampel dapat diawali dengan menimbang sebanyak 5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian, tambahkan 200 ml larutan HCl 3%. Dididihkan selama 3 jam dengan menggunakan pendingin tegak, lalu didinginkan dan dinetralkan dengan menggunakan NaOH seperti yang ada pada gambar 1. Setelah itu, tambahkan sedikit CH3COOH agar suasana agak sedikit asam. Langkah selanjutnya, pindahkanlah ke labu ukur 500 ml dan saring 10 ml saringan ke dalam Erlenmeyer 500 ml seperti yang ada pada gambar 2. Tambahkan 25 ml larutan lub seperti pada gambar 3 dengan menggunakan pipet. Panaskan campuran seperti pada gambar 4 hingga nyala tetap lalu didinginkan.
Setelah didinginkan, tambahkan 15 ml larutan KL 20% dan 25 ml H2SO4 25%. Secara perlahan-lahan. Setelah itu timbanglah hingga berat konstan seperti yang ada pada gambar 5. Selanjutnya, langkah kerja penelitian protein. Untuk proses penelitian protein pada sampel dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap destruksi, tahap distilasi, dan tahap titrasi. Pada tahap destruksi dapat diawali dengan menimbang 1 gram per sampel dan memasukkan ke dalam labu Gelda sebanyak 100 ml. Kemudian, ambil asam sulfat pekat menggunakan pipet 10 ml, lalu panaskan labu. Destruksi dapat dihentikan pada saat didapatkan larutan berwarna jernih kehijauan. Pada tahap distilasi dapat diawali dengan mengencerkan hasil dari destruksi menggunakan Aquades sampai 100 ml. Ambillah homogen menggunakan pipet sebanyak 5 ml, lalu masukkan ke labu distilasi. Kemudian, tambahkan 10 ml larutan natrium hidroksida melalui labu. Setelah itu, hubungkan labu dengan alat kondensor. Pada tahap titrasi, hasil distilasi yang ditampung dalam Erlenmeyer berisi asam klorida 0,1 N ditetesi metil merah sebanyak 5 tetes. Titik akhir pada titrasi ditandai dengan warna merah muda menjadi kuning. Setelah itu, timbanglah sampai berat konstan. Terakhir, langkah kerja penelitian lemak. Untuk proses penelitian lemak, pada sampel dapat diawali dengan menyiapkan 4-5 gram sampel, kemudian ditimbang dengan menggunakan neraca analitik. Masukkan ke dalam gelas beker 150 ml, kemudian tambahkan 45 ml Aquades dan 55 ml HCl, lalu diaduk hingga merata. Panaskan di hot plate selama 15 menit, saringlah menggunakan kertas saring Whatman nomor 42, seperti pada gambar 1, lalu tambahkan 3 tetes AgNO3 terhadap fitrat, seperti pada gambar 2. Masukkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam oven, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Lanjutkan dengan merangkai alat soklet seperti pada gambar 3. Setelah itu, masukkan kertas saring beserta isinya ke dalam timbal ekstraksi. Tambahkanlah pelarut heksana lalu diekstraksi selama 3 jam. Masukkan ke dalam oven dan panaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu, timbanglah hingga berat konstan seperti yang ada pada gambar 4. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data penetapan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada kacang kedelai, tempe mentah, tempe goreng, dan tempe kukus sebagai berikut. Pada tabel tersebut, diketahui terdapat perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada kedelai sebelum dan sesudah diproses menjadi tempe. Yaitu kacang kedelai dengan karbohidrat 9,499%, protein 6,48%, dan lemak 6,695%. Kemudian tempe mentah dengan karbohidrat 8,855%, protein 9,89%, dan lemak 2,235%. Selanjutnya tempe goreng dengan karbohidrat 10,465%, protein 4,32%, dan lemak 9,96%. Dan yang terakhir, tempe kukus dengan karbohidrat 7,885%, protein 8,72%, dan lemak 3,4%. Dari hasil beberapa kedelai dan tempe yang telah diuji tersebut, diketahui kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang tertinggi terdapat pada karbohidrat tempe goreng, protein tempe mentah, dan lemak tempe goreng. Sedangkan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terendah terdapat pada karbohidrat tempe kukus, protein tempe goreng, dan lemak tempe mentah. Maka, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik mengolah dan memasak suatu bahan makanan sangat berpengaruh untuk mengubah kandungan yang terdapat di dalamnya. Demikian, terima kasih. Itu tadi, terima kasih kepada Aiza Papalhana dan Siti Fatimah. Silahkan Ibu Mila selaku penguji utama untuk memberikan tanggapan. Mareta. Silakan siswa dulu, Mareta.
Ibu mau dengar kalian berpikir kritis. Punya Siti Fatimah dengan Aizar sangat bagus. Silahkan kalian berikan uji kepada mereka. Sangat menguasai dan saya bangga dengan mereka. Silakan. Silakan Askar Rizky untuk memberikan tanggapan. Ya, jadi menurut saya yaitu kenapa kalian memilih judul itu? Kenapa kalian memilih judulnya dengan tempe? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas apresiasinya dari Ibu. Izinkan saya menjawab. Kedelai dan tempe mudah ditemui di pasaran dengan harga yang murah, membuat makanan ini diminati oleh semua kalangan. Kedelai dan tempe diketahui memiliki nilai gizi yang tinggi. Banyaknya variasi makanan yang terbuat dari kedelai dan tempe menggunakan berbagai proses pengolahan dan pemasakan, dan misalnya menggunakan digoreng, dikukus, direbus, dibakar, dan sebagainya, membuat kami ingin mempelajari lebih dalam bagaimana kandungan gizi, terutama karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat di dalamnya. Saat terjadi proses pengolahan dan pemasakan tersebut, apakah terjadi pengurangan, penambahan, atau tidak terjadi sama sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk jawabannya. Nah, setelah itu saya ingin juga bertanya. Tadi kan di antara tempe goreng dan tempe kukus itu kan karbohidrat tempe gorengnya kan 10,465 dan tempe kukus 7,885 untuk karbohidratnya. Sementara kan ada juga sebelumnya tempe mentah ya kan 8,855. Nah, di protein kan tempe mentah ini kan 9,89 yang tertinggi di antara setelah dibuat menjadi tempe goreng dan tempe kukus. Nah, apakah boleh kita mengkonsumsi tempe mentah itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Tentu saja tidak ada salahnya memakan tempe dalam keadaan mentah. Hanya saja tempe mentah bisa memiliki sebuah lapisan campuran yang berminyak seperti yang membentuk gelembung udara. Udara yang terperangkap inilah yang membuat suasana tepat untuk menciptakan pertumbuhan semacam bakteri anaerobik yang membuat rasa kurang enak pada lidah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Sepertinya saya sudah cukup paham ya. Silakan dilanjutkan untuk penguji yang kedua. Silakan Muhammad Rehan Pratama untuk memberikan tanggapan. Dari penelitian kalian, tempe memiliki protein yang baik untuk memenuhi asupan sehari-hari. Seberapa banyak tempe yang harus dimakan dalam sehari? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Raihan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Raihan ya. Tidak ada batasan-batasan minimum maupun maksimum dalam mengonsumsi tempe tersebut. Disarankan memasukkan tempe ke dalam diet seimbang yang baik. Jadi, menurut FDA atau USA Food and Drug Administration menyarankan untuk mengkonsumsi 25 gram protein dari kedelai setiap harinya. Nah, nilai ini sama dengan 125 gram tempe. Jadi, tidak ada batasan-batasan minimum atau maksimum dalam mengkonsumsi tempe tersebut. Sudah. Nah, itu tadi adalah presentasi dari Siti Fatimah dan Aijar. Dan terima kasih juga kepada para penguji. Selanjutnya silakan kepada Perina Lupia dan Sofa Sapira untuk memulai presentasinya. Sebentar nak, Ibu bertanya dulu dengan mereka, Siti Fatimah dengan Aizar. Pertama terima kasih ya Siti Fatimah dengan Aizar, Ibu Rukat Jahalida juga dengan Maimunah tadi. Untuk Siti Fatimah dengan Aizar, saya terharu loh dengan cara presentasi kalian. Tadi Pak Buhari di samping saya, dia bilang Pak dengarkan mereka gitu kan. Nah jadi bagus sekali jadi cara kalian menyampaikan, laporannya juga lengkap. Nah sekarang pertanyaan saya seperti ini. Selama kamu melakukan penelitian ilmiah ini gitu kan, pasti banyak sekali kendala yang kamu dapatkan gitu kan.
Jadi kemarin itu kan ketika harus memutuskan kamu ada uji laboratorium gitu kan, yang paling sulit adalah kamu harus bisa menyelesaikan tepat waktu gitu kan. Belum lagi tempat kalian Banjarmasin, kemudian ujinya harus ke Banjarbaru gitu ya. Nah jadi untuk proses itu sebenarnya kira-kira tuh kalau kalian boleh bercerita, apa sih yang kalian lakukan untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu, kemudian langkah-langkah apa yang kalian ambil untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang luar biasa itu, kemudian bagaimana sih peran orang tua kalian sebenarnya untuk support menghasilkan KTI yang luar biasa ini kan melibatkan pihak ketiga ya, karena ada laboratorium MIPA Banjarbaru. Coba silakan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Jadi awalnya kami itu ada perubahan judul juga yang disarankan oleh Ibu, alhamdulillah, dan itu lebih memudahkan kami lagi untuk melakukan penelitian. Awalnya kami itu melakukan penelitian untuk kandungan gizi, jadi keseluruhan gizi itu kami ingin meneliti. Namun sayangnya itu dilakukan selama 2 bulan, yang dimana sangat memakan waktu dan disarankan oleh Ibu untuk diganti judulnya menjadi lebih mudah lah gitu kan. Jadi kami mengganti menjadi kandungan karbohidrat, protein, dan lemak ini. Setelah itu kami mencari informasi tentang laboratorium yang melakukan meneliti kandungan gizi pada makanan. Kami ke laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Komplek Bimas Raya. Namun di sana tidak ada menyediakan fasilitas untuk meneliti kandungan gizi pada bahan makanan. Mereka hanya meneliti kandungan pada air dan kesehatan seperti darah, kencing, dan lainnya. Kemudian kami mencari informasi lagi dan alhamdulillah menemukan laboratorium kimia biomaterial FMIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru ini, yang dimana mereka memiliki fasilitas tersebut dan alhamdulillah orang tua kami sama-sama mendukung. Orang tua dari pihak Aizar, orang tua dari pihak saya tentunya, mereka sangat mendukung dari transport. Tentunya kan kami ke Banjarbaru, lalu dari itu dari biaya dan segalanya, mereka sangat mendukung dan itu membuat kami bersemangat, dan itu membuat kami memotivasi kami apabila kami tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas ini, berarti kami sama saja mengecewakan kedua orang tua kami. Jadi kami memang berdedikasi tinggi untuk melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan untuk membanggakan kedua orang tua kami. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sangat membantu kami dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Sekian Ibu, itu cerita dari kami. Aizar, ada yang ditambahkan, Zar? Tidak ada, Bu. Sudah ada disebut sama ajaran. Ya. Berarti secara umum kalian dari penulisan KTI ini pengalaman apa sih yang sebenarnya nanti menurut kalian ini menjadi bekal kalian ya untuk di perguruan tinggi? Jadi dari ini apa sih yang kalian rasakan sebenarnya? Nanti ada nggak motivasi tersendiri nanti ketika aku jadi mahasiswa aku akan melakukan lebih dari ini? Coba Aizar. Ada, Bu. Jadi karena kami pembelajaran yang saya dapat dari mengerjakan karya tulis ilmiah ini seperti berdedikasi tinggi tadi, karena topik dari penelitian kami ini cukup menarik untuk diteliti. Jadi saya sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Nah, dan untuk kuliah nanti sepertinya saya ingin melakukan yang lebih daripada ini. Itu aja, Bu. Amin. Berarti nanti tinggal masuk di IPB Bogor ya, ambil jurusan teknologi. Amin, ya. Bu. Amin. Doakan ya, Bu. Amin. Doakan ya. Bahkan nanti kalau untuk uji ini kan biasanya ada di IPB ya, jurusan pangan teknologi, kalian harus jadi seseorang ya, ilmuwan yang bermanfaat buat negara. Terima kasih Bu ya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan Mare.